Desa Ngemplak, orang sini bilang, jam 12 malam, jangan pernah lewat sumur tua di ujung hutan, katanya. Ada genderuwo penunggu, dia nawarin satu hal, kekayaan 1 tahun penuh, tapi ada harganya. Tahun 2001, ada petani bernama Wiryo hidupnya hancur total. Utang ke rentenir, sawah gagal panen, anaknya sakit keras. Suatu malam putus asa, dia datang ke sumur itu sendirian. Dan malam itu, hidupnya berubah selamanya. Mau tahu kelanjutannya? Dengerin sampai akhir ya. Pak Wiryo bukan orang jahat. Dia hanya seorang yang mulai merasa lelah setiap hari kerja dari subuh sampai malam. Hasilnya hanya cukup untuk membeli beras ketika paceklik. Rentenir datang tiap hari ke rumah riotnya. Ditambah anak bungsunya sedang sakit keras, tapi ia tidak ada uang untuk ke dokter. Istrinya menangis setiap malam di titik itu. Orang waras bisa jadi gila. Dia teringat dengan sumur tua yang katanya bisa memberikan kekayaan. Dia pun mencoba peruntungannya. Tepat jam 12 malam, kabut tebal turun. Tiba-tiba dari dalam muncul sosok tinggi. Matanya menyala merah, ia menggeram. Sembari menunjukkan sebatang emas yang cukup besar, Wiryo gemetar hebat, tapi dia nekat mengambil batangan emas tersebut. Makhluk itu tersenyum lebar, giginya runcing. Aku kasih kau segalanya. Tapi ingat, setelah 1 tahun, tumbal harus diganti. Wiryo tidak bertanya tentang tumbalnya apa. Matanya fokus pada batangan emas yang ada di tangannya. Besok paginya, Wiryo bangun kaget. Dia melihat ada sebuah kotak yang berisi batangan emas di samping tempat tidurnya. Cuman butuh beberapa bulan, ia jadi orang terkaya di desa Ngemplak. Rumah gedong, mobil mewah, sawah luas, anaknya sekolah di Jakarta. Orang desa cium tangan padanya. Hari-harinya dilalui penuh dengan kebahagiaan. Tidak terasa waktu 1 tahun berlalu begitu cepat, Pak Wiryo lupa akan sesuatu, yaitu tumbal untuk bayaran kekayaannya 1 minggu sebelum genap 1 tahun dari perjanjiannya. Setiap malam ia selalu bermimpi buruk, ia didatangi sosok tinggi besar dengan suara yang menggema. Makhluk itu meminta jatahnya. Pak Wiryo terbangun, tubuhnya dibasahi keringat dingin, ia bingung jatah apa yang harus ia berikan, sampai akhirnya. Di 2 malam sebelum masa tenggatnya berakhir, Pak Wiryo kembali bermimpi dan makhluk itu memberikan jawabannya, ia meminta jatah nyawa manusia. Pak Wiryo kaget dan kemudian terbangun kembali dari tidurnya. Ia tidak menyangka bahwa tumbal yang dimaksud adalah nyawa, ia pun kebingungan harus menumbalkan siapa. Akhirnya pikirannya kembali dipenuhi oleh kegilaan. Saat ini dia hanya takut kembali menjadi miskin. Pada malam harinya tepat jam 12 malam, ia keluar menggunakan mobil mewahnya dan berkeliling kampung sampai tiba-tiba matanya tertuju kepada seorang pria parubaya yang sedang mendorong gerobak bakso. Ia menghentikannya dan berlagak seperti ingin membeli ketika pedagang bakso itu sedang menyiapkan seporsi bakso. Tiba Pak Wiryo menghantam kepala pria itu dengan sebuah batu. Pria itu pun langsung terjatuh tidak sadarkan diri. Pak Wiryo langsung membungkus tubuh pria itu dengan sebuah kain yang sudah ia siapkan di dalam mobilnya. Ia membawa pria itu menuju sumur tua yang berada tepat di ujung hutan desanya. Sesampainya di sana, tanpa pikir panjang, Pak Wiryo langsung melemparkan tubuh pria itu ke dalam sumur. Dan tiba-tiba terdengar suara bahwa tumbal telah dibayar. Di tumbal pertamanya Pak Wiryo selamat dan ia kembali melalui tahun kedua. Dengan kesuksesan yang makin tinggi, sampai tiba saatnya ia untuk kembali menyerahkan tumbal keduanya. Untuk persembahan tumbal ini ia tidak lupa. Akan tetapi dia kembali kebingungan untuk mencari seseorang yang akan ia jadikan tumbal. Ia mulai gelisah karena malam itu adalah malam terakhir untuk ia menyerahkan persembahannya.
Dan dia pun kembali berencana untuk mencari sasaran di luar seperti tahun sebelumnya. Dia melihat seorang pemuda sedang berjalan sendirian. Tanpa pikir panjang, ia langsung keluar dari mobilnya dan berusaha memukul kepala pemuda tersebut. Pemuda itu berhasil sedikit menghindar. Sehingga pukulan Pak Wiryo tidak terlalu fatal. Pak Wiryo panik dan berusaha menyerang pemuda tersebut secara membabi buta. Pemuda itu berteriak minta tolong, sampai akhirnya teriakan itu didengar oleh warga yang sedang ronda malam. Warga pun langsung berlari untuk menolong pemuda tersebut. Pak Wiryo ketakutan dan kembali masuk ke dalam mobil miliknya. Dia memacu mobilnya sekencang mungkin. Ia pun sampai di rumah gedongnya dan langsung membereskan barang-barang berharganya untuk ia bawa pergi meninggalkan desa tersebut. Akan tetapi warga sudah mulai berdatangan ke rumah Pak Wiryo. Tanpa pikir panjang, ia langsung kembali masuk ke dalam mobilnya dan langsung menerobos kumpulan warga yang menghadangnya. Warga pun kembali mengejar mobil Pak Wiryo. Sampai akhirnya ketika sampai di ujung batas desa yang berdekatan dengan sumur tua tempat Pak Wiryo meminta kekayaan, mobilnya tiba-tiba oleng dan kemudian menghantam gapura pembatas antar desa. Mobilnya mati dan tidak bisa ia nyalakan kembali. Ia langsung membawa tas yang berisi batangan emas dan membawanya keluar dari mobil sambil tertatih. Dia terus berjalan yang tanpa ia sadari, ia sudah berada di depan sumur tua tempat ia seharusnya menyerahkan tumbal. Warga pun terus mengejarnya tanpa henti. Entah karena emosi atau ada hal lain yang sampai membuat semua warga tidak sadar bahwa mereka berada di area sumur tua yang selama ini tidak pernah sedikit pun mereka dekati. Pak Wiryo semakin panik karena warga sudah mengepungnya. Tiba-tiba hal yang menakutkan terjadi. Dari dalam sumur muncul sosok tinggi besar dengan wujud yang menakutkan. Mata merah menyala, suara geraman yang menakutkan. Warga pun seketika berlarian meninggalkan tempat tersebut karena merasa ketakutan. Akan tetapi Pak Wiryo, tubuhnya kaku dan tubuhnya seperti bergerak sendiri mendekati sumur tua tersebut. Dan kemudian tiba-tiba ia melompat ke dalam sumur beserta tas berisi emas yang terus ia peluk. Semuanya hening. Tidak ada suara percikan air atau teriakan meminta tolong dari dalam sumur. Dan tiba-tiba suara menggema terdengar dari dalam sumur bahwa tumbal telah lunas dan semuanya hening kembali. Sejak kejadian itu warga sadar bahwa semua kekayaan yang dimiliki Pak Wiryo adalah hasil dari perjanjian dengan iblis penghuni sumur tua tersebut. Istri dan anak Pak Wiryo tidak pernah terlihat kembali ke kampung tersebut. Biarpun warga sudah mengabari keluarganya yang sedang di Jakarta tentang kejadian yang menimpa Pak Wiryo. Sampai akhirnya rumah gedong yang tadinya terlihat sangat mewah itu pun mulai terlihat usang, gelap, kotor dan tidak terawat. Terkadang warga yang sedang melakukan ronda malam mendengar teriakan minta tolong dari rumah tersebut. Warga menganggap itu adalah teriakan dari arwah Pak Wiryo yang terjebak di penjara harta hasil pesugihan miliknya sendiri.